dengan mata imanmu dan percayalah, kata Markus pasal 11, bahwa engkau sudah menerimanya di dalam hidupmu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik.
sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan bersukacita bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami semua sidang jemaat GBS Purwokerto, kami sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Pripun Bapak Ibu derek Gusti menika sae nggih? Sae sanget apa mboten? Banget. Oh, banget nggih. Mula menika Bapak Ibu, kita semuanya kita akan memuji. Monggo kita sarung-sarung jogetan dumateng Gusti. Amin. Amin. Nek Gusti ora rugi nyatane. Nek Gusti saya ayam atine saknyatane wae. Uripku mudah berkah. Amin boten. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya atine. Mulane Gusti Yesus tak puji sak lawase. Tepuk tangan buat Tuhan.
siji loro telu ayo padha padha melu papat limo enem derek Gusti yo sing temen pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono sepuluh cangkem derek Gusti yo sing mantep opo iyo opo temen pancen tenan derek Gusti mesti slamet opo iyo opo tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet setunggal lagi siji loro telu ayo padha padha melu papat limo enem derek Gusti yo sing temen laras pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono sepuluh cangkem derek Gusti yo sing mantep opo iyo opo tenan iyo iyo pancen tenan derek Gusti mesti slamet opo iyo opo tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Yes, haleluya. Silakan duduk. Ikut Tuhan itu tidak pernah rugi. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti selamat. Karena Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya. Apakah saudara merasa menyesal ikut Tuhan? Bung Yarno menyesal ikut Tuhan Yesus? Yakin? Yakin kulakokin? Puji Tuhan. Yang kemarin Yaya baru baptis kemarin rugi menyesal ikut Tuhan? Tidak. Yakin? Mantap? Yes. Mari kita menyatukan hati untuk menyiapkan diri kita menerima berkat firman Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita. Karena Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita, Dia yang menciptakan kita. Dia tahu semua isi hati kita. Kita mari utarakan kepadanya apa yang kita mau katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
urapan kasih Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, maka Allah akan melawat engkau. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal di dalam, tinggal dalam indahnya dekapan Segala puji hormat dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara buat setiap kami masing-masing, dan kami mau meyakini bahwa kebenaran firman-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami meminta belas kasihan turun atas kami pada hari ini. Engkau mengurapi hamba, melawat setiap umat di tempat ini dengan otoritas surga. Berkat surga turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau menggenapi firman-Mu. Dalam berkat nama Yesus, saya siap menikmati berkat firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara pada pagi hari ini dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat. Amin. Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Ya, biasanya indah pada waktunya. Tapi kalau indah pada waktunya itu masih lama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya lebih suka mengatakan bahwa rencana Tuhan itu indah. Jadi apa yang menjadi rencana Tuhan itu kita berharap segera kita nikmati. Saudara, kalau indah pada waktunya, itu pada akhirnya itu punya jangka waktu yang panjang. Jadi kalau minggu yang lalu kita berpikir, kita memiliki semangat bahwa untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita itu kita punya pernyataan gaspol, ya kan? Gaspol itu maju dengan kecepatan penuh, dengan kekuatan penuh. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk kerja, ya, atau gercep, gerak cepat, saudaraku. Ya, mungkin ada Bapak Ibu dan Saudara akan berkata, sudah tua, gak kuat lagi. Ya, saudaraku, tenang saja, Tuhan yang akan memberi kekuatan pada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apapun kondisi Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan punya rancangan terbaik dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita membaca, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Kitab Kejadian pasal yang ke-18. Sudah mulai lupa.
alatnya ketinggalan. Kejadian pasal 18. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya mau membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantit di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. 2. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujaknya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Puji nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan terpelihara dalam kehidupan saudara, dan saudara menikmati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Perkara apa saja yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, seperti yang pernah Tuhan lakukan terhadap bapak-bapak tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Seperti Bapak Abraham, Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri itu menampakkan diri kepada Abraham, saudaraku. Ya, kisahnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham pada waktu itu usianya sudah tua dan istrinya Sarah sudah mati haid, sudah menopause. Kira-kira orang yang menopause itu umur berapa kira-kira? Kisarannya
50 ke atas, kadang 45 itu sudah berangkat, ya. Saudaraku yang tergantung pada situasi saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi semakin hari, semakin tambah tahun, semakin tahun ke sini, orang itu bukan bertambah subur, tapi bertambah mengalami penurunan genetika. Kalau orang zaman dahulu hamil, melahirkan tidak perlu ke rumah sakit, ya kan? Bisa melahirkan di rumah. Selanjutnya orang harus pergi ke rumah sakit. Selanjutnya orang harus mengalami sesar untuk melahirkannya. Kenapa? Karena sudah mengalami kelemahan kondisi genetika. Ada penurunan kualitas genetika. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya tidak berbicara tentang bagaimana memiliki anak, mempunyai anak, ya kan? Karena ini rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham berbicara tentang rencana Tuhan untuk datang sebagai Mesias, ya. Makanya Tuhan menggenapi, ya, Sarah yang sudah mati haid dibuat Tuhan mengandung dan melahirkan demi rencana Tuhan itu tergenapi, yaitu lahirnya ke silsilah Yesus Kristus sang juru selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kata, gercep, ya. Gerak cepat, ya. Katakan gercep, ya kan? Kalau sudah gaspol, ya. Kalau sudah gaspol, itu artinya sudah kecepatan, kekuatan penuh untuk berjalan, untuk melangkah, untuk maju. Tapi ada bagian yang lain yang harus kita pikirkan, bahwa ketika kita melihat suatu kesempatan, kita harus gerak cepat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu lagi, ya. Gercep itu merupakan singkatan dari gerak cepat, suatu anjuran untuk melakukan sesuatu hal yang lebih cepat dari biasanya. Ya, gerak cepat. Ya, melakukan sesuatu hal lebih cepat dari biasanya. Saudaraku, kalau kita, ya, memiliki pekerjaan, ya kan? Bedanya hitung-hitungan borongan dengan hitung-hitungan kerja harian, ya kan? Kalau ASN jelas kerjanya harian, ya kan? Masuk pukul berapa, pulang pukul berapa, ya kan? Pokoknya pekerjaan itu ada di kantor. Beda dengan karyawan yang kadang-kadang pekerjaan dibawa pulang, ya kan? Terus ada lagi kalau sistem borongan, tender, ya kan? Itu tergantung berapa nominal yang menjadi tender dalam sebuah proyek. Untuk menikmati keuntungan itu bisa dilakukan, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, lebih baik. Kalau pekerjaan tidak dilakukan lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka yang akan terjadi adalah kerugian. Karena biasanya pemborong itu akan membayar pekerja harian yang bekerjanya harian hitungannya, tapi bosnya hitungannya tender proyek borongan. Semakin lama pengerjaannya, maka akan banyak biaya yang akan keluar dan hasilnya belum tentu memuaskan. Bisa kena penalti. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, melakukan sesuatu hal yang lebih cepat dari biasanya. Contohnya seperti kita mengerjakan pekerjaan. Jika kita segera mengerjakan pekerjaan itu selesai, maka akan terjadi
wira swasta. Contoh, ya, kalau kita melayani pembeli di toko lebih cepat lebih baik, gak usah berlama-lama, ya kan? Butuhnya apa, ya. Segera, ketika kita layani dengan segera, maka bayarannya akan segera kita terima, ada di tangan. Tapi kalau berlama-lama kita melayani satu orang sama dengan melayani 10 orang, maka hasilnya tidak bisa. Kita sudah capek tenaga, ya, capek mulut, ya kan? Hasilnya sama, untungnya sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, lebih cepat dari biasanya untuk mengerjakan sesuatu itu namanya gerak cepat, gercep. Segera, cepat percaya pada firman Tuhan. Kita hubungkan bagaimana kita menanggapi firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bagaimana mungkin bisa bekerja dengan cepat lebih daripada biasanya kalau kita meresponi firman Tuhan itu lambat. Hikmat itu timbul dari perenungan firman Tuhan. Mungkin ada banyak orang berhikmat, tapi hikmat dunia. Hikmat dunia dengan hikmat surga itu berbeda. Ya, kalau hikmat dunia fokusnya hanya untuk pribadinya, tapi kalau hikmat surgawi itu fokusnya adalah bagaimana Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan kita. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang membuat hidup kita mengalami kegagalan, mengalami kerugian, mengalami yang namanya tidak sesuai dengan harapan. Tapi percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, satu langkah. Yang pertama, gaspol. Langkah yang kedua, gercep. Saudaraku, segera cepat percaya pada firman Tuhan bahwa ada kebaikan surga yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika Mbak Ayu mulai menerima kasih karunia mengasuh seorang anak, saya kemarin ditawarin dari Lampung, tapi saya belum ngomong istri saya. Kalau mau pilih saja, ada 3 katanya. Tapi tanya dulu anaknya mau enggak. Repot kalau suruh tanya anaknya mau atau enggak. Belum ketemu masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya bahwa kebaikan surga yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita itu bisa dilakukan dengan progres yang lebih cepat, saudaraku. Akselerasi, ya, kalau bahasa sananya akselerasi, percepatan, ya kan? Makanya pekerjaan yang kita tunda-tunda akan menghasilkan hasil yang akan tertunda, saudaraku. Jika kita ingin segera menikmati hasil, maka harus dilakukan percepatan, ya kan? Supaya apa? Kita bisa menikmati jerih lelah kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, mulai tahun 2022 berharap bisa menjadi lebih baik, ya kan? Berharap bisa menjadi lebih baik. Adakah di antara kita yang tidak punya harapan lebih baik dari hari kemarin, dari tahun kemarin, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, kalau tahun kemarin kita punya harapan yang sama, hidup menjadi lebih baik, tapi faktanya kita belum menjadi lebih baik. Hari ini waktunya tentukan, baca kesempatan dan peluang untuk gerak cepat, saudaraku yang dikasih. Tangkap peluang itu. Filosofi Tionghoa mengatakan bahwa keberuntungan, opportunity itu seperti menangkap batok kepala yang pelontos, licin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, berharap bisa menjadi lebih baik. Jika hal itu belum terjadi, maka aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik. Ya,
Saya kemarin mengutip pernyataan, perkataan, statement seorang kiai bahwa panjenengan niku boten pareng ngarep rezeki luwih yen ora tanganmu obah. Yang artinya saudara tidak boleh berharap banyak bahwa hidup saudara itu diberkati Tuhan, karena kalau tidak tangannya bekerja, saudaraku. Karena orang yang bekerja itu layak mendapatkan upahnya, saudaraku. Jadi orang yang tidak mau bekerja, bergerak cepat, bekerja asal bekerja dia bisa. Tapi bekerja lebih baik lagi, itu bisa mengalami yang namanya rasa puas dalam kehidupan kita. Excellent. Saya melakukan pekerjaan dengan excellent. Saya melakukan pekerjaan dengan tuntas sampai titik darah penghabisan. Nah, sampai segitunya saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jika hal itu belum terjadi, maka aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dinding ini belum selesai, ya. Sudah berjalan berapa bulan belum selesai, ya, mulai lagi, merangkak lagi dengan kekuatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau, saya mau katakan begini, jika engkau merasa hidupmu seorang diri dan melakukannya sendiri, tapi di situ percayalah bahwa Tuhan itu sedang memakai hidup saudara, karena hanya saudara yang bisa melakukannya, orang lain tidak bisa melakukannya. Makanya hanya saudara yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal itu. Jika engkau merasa sendirian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bekerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik? Orang-orang kaya mengatakan, salah satu orang kaya mengatakan bahwa jika penghasilanmu mengalami minus 10%, atau paling tidak hanya nilai dari penghasilanmu 30% dari yang engkau harapkan, engkau harus punya pekerjaan sampingan. Kenapa? Karena pendapatan kita dalam mata pencaharian kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, atau yang dikatakan dengan kata pas-pasan. Wah, ini cocok lagi, kayaknya sesuai dengan kebenaran firman. Cukupkanlah dengan gajimu, ya. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Apakah saudara puas? Pertanyaannya, ya. Yang tidak punya motor misalnya, ya punyanya sepeda, kemana-mana naik sepeda, puas, ya kan? Harusnya bisa dilakukan percepatan sampai tujuan yang harusnya cuma 1 jam, dengan memakai motor. Kalau pakai sepeda berapa jam? Hasilnya ya minimalis, ya. Saudara yang memakai kerja dengan ojek online, dengan memakai ojek pangkalan pun juga hasilnya berbeda, karena pangsa wilayahnya itu berbeda, ya kan? Saudara yang naik beca dengan yang bekerja memakai kendaraan bermotor, itu juga berbeda hasilnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita goes dalam waktu 15 menit dapat 15.000, kita pakai motor 5 menit bisa 15.000. Beda hasilnya. Tergantung saudara puas di mana. Apakah cukup puas? Ya, kalau kita bekerja sebagai tukang becak, 1 hari 1 tarikan, 2 tarikan, ya 30.000, ya cukup hanya untuk makan.
Ya kalau makannya sendiri, kalau makannya di rumah orang anggotanya banyak, bagaimana mungkin bisa mencukupi keluarga? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan meremehkan pekerjaan, punya mimpi yang lebih besar, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita akan bicara bahwa apa yang ada di tangan saudara, sekecil apapun pekerjaan saudara, jika engkau percaya Tuhan sanggup memberkati pekerjaan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun tukang becak sekalipun, saudara bisa dipakai Tuhan dan bisa menikmati jerih lelah saudara dengan memuaskan. Tapi hari ini kita mau bicara ini, ya, bekerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau hari ini mau melakukan hal yang lebih baik, firman Tuhan katakan demikian, Mazmur 35 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, ya. Berharap kepadanya, Ia akan menolongmu. Jadi gerak cepat meresponi firman Tuhan itu kita tangkap. Jika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai bahwa tangan Tuhan itu lebih perkasa daripada tangan kita. Kenapa? Ya, saya sudah mulai tidak kuat lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tangan saya mulai ketika mengangkat beban mulai terasa bahwa tidak kuat lagi mengangkat beban lebih berat lagi. Nah, kalau hal itu terjadi lama kelamaan, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan otot tangan? Ya kan? Seberapa kekuatan otot tangan kita? Ya, belum di atas 50, tenaga sudah mulai lemah. Apakah kita mau meneruskan, ya, di masa-masa tua kita harus mengangkat beban yang lebih berat? Bagaimana supaya kita bisa beralih, ya, pekerjaan yang lebih ringan tapi Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita? Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berharap kepadanya, Ia akan menolong saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Gerak cepat bagaimana kita punya respon. Cuma Tuhan yang paling cepat pedulikan kita dan perhatikan kehidupan kita. Hanya Tuhan. Ketika kita sakit, hal yang pertama peduli dengan kita hanya Tuhan. Ketika kita lemah, hal yang pertama yang peduli dengan kita hanya Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita jatuh, hal yang pertama peduli dengan kita hanya Tuhan. Kalau orang itu terbatas kepeduliannya, masih nanggung. Ya, saudaraku, perjalanan juga panjang. Ya, nunggu ada kendaraan untuk bisa OTW. Tapi ketika kita, ya, memiliki rasa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, ya, maka hanya Tuhanlah yang lebih cepat menolong kehidupan kita. Apakah saudara percaya akan hal itu? Amin. Ya, tak perlu risau orang lain menjauhimu, tak perlu risau orang lain menjatuhkan, tak perlu risau bahwa orang lain tidak menunggumu, asal Tuhan Yesus itu saja yang mau menolong, mendukung saudara. Tidak ada bisa yang tangan akan menekan hidupmu ketika tangan Tuhan mengangkatmu dari keterpurukan. Ya kan? Kalau Tuhan menciptakan semua isi dunia ini mulai dari nol, ya kan? Apalagi cuma menolong kita yang cuma segelintir, ya, satu. Saudaraku yang Tuhan menciptakan semuanya hanya melalui satu perkataan, kun fayakun. Berfirmanlah Tuhan, maka
Ya kan? Alkitab kita mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apalagi kita yang sudah diadopsi menjadi anak Tuhan, ya, apatah lagi yang kurang. Cuma Tuhan yang paling cepat pedulikan kita dan perhatian kepada kita. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, hal yang pertama, saudaraku, tidak menolak firman. Gerak cepat itu hal yang pertama, tidak menolak firman. Ya, Mazmur 119 ayat 60, aku bersegera. Kata bersegera itu ini sudah include, tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah. Saudaraku, omongan orang itu tidak 100% bisa kita pegang, ya kan? Janji seseorang itu tidak bisa kita pegang, karena tidak semua orang bisa menepati janjinya. Tapi firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini adalah yang layak kita pegang erat, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, sekali lagi, bahwa tidak menolak firman itu aku bersegera, tidak berlambat-lambat, punya respon yang cepat untuk memegang janji Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita berkata yes, ya kan? Ketika kita membaca bahwa firman Tuhan itu sepertinya mustahil, tapi kita harus punya gerak cepat. Yes, kelihatannya mustahil, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang mustahil itu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya kita sebagai umat Tuhan berani berjalan di dalam kemustahilan. Ya kan? Berjalan di dalam kemustahilan. Ya, sesuatu yang mustahil itu orang lain berkata aku menyerah. Tapi orang percaya ketika sesuatu itu mustahil, kita akan mengatakan aku mau berjalan di dalam situ. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, saudaraku. Jika kita percaya, hal pertama tidak menolak firman Tuhan. Hal yang kedua adalah apa ini? Banyak-banyaklah menabur kebaikan. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, buahnya pastinya kebaikan, bukan tambah keburukan, ya kan? Ketika merenungkan firman Tuhan, gerak cepat, yes, atas janji firman Tuhan, membuatkan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, saudaraku, seperti Abraham, pada ayat yang keempat, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Abraham, pada waktu terik panas matahari, ya, hadang, ya, siang-siang panas, ya, dia duduk di pintu kemahnya. Saudaraku, biasanya kalau duduk di pintu kemah, di pintu rumah itu ya orang desa. Ya, kalau di tengah-tengah kota belum pernah saya melihat orang duduk di pintu, ya, nongkrong-nongkrong di ngipas-ngipas. Ya, tapi Abraham melakukan hal itu ketika hari siang panas, ya, Abraham duduk di pintu kemahnya, dan Tuhan di situ menampakkan diri kepada Abraham melalui 3 orang yang datang. Saudara yang dikasih Tuhan, dan di situ Abraham punya respon yang tepat. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah. Kalau tahu hari siang itu panas, ada haus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hal pertama yang harus kita lakukan ketika ada orang datang ke tempat kita, segera sediakan air minum. Nah, kalau Pak Stephen sih gak pusing karena juragan air, ya. Jangan sudah ngobrol setengah jam baru
mau minum kan? Dan kering. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Biar diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di pohon ini. Dikasih air, disuruh istirahat, disuruh cuci tangan, cuci kaki, ayo minum. Ya, saudaraku, bukankah itu membuat orang lain merasa lega, nyaman dan enak, saudaraku yang dikasih? Dengan air segelas saja kita sudah bisa membuat orang lain senang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Banyak-banyaklah menabur kebaikan. Yang ketiga, belajar memberikan yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah. Abraham pergi masuk ke dalam kemah mendapatkan Sarah istrinya untuk apa? Serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik. Untuk apa? Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Jangan hanya sekedar kasih minum, kelempokan nanti segala. Ya benar sih, hausnya reda. Tapi kalau cuma minum aja ya masih lapar toh. Ya. Banyak-banyaklah menabur kebaikan, belajar memberikan yang terbaik, seperti yang Abraham contoh. Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Pastikan pasangan saudara bisa memasak. Kecuali punya banyak uang, tidak bisa memasak, tidak apa-apa. Go food, go set, ya kan? Sekarang kan coba canggih, ya tinggal ketik, pesanan diantar. Nah itu kan harus ada uang. Kalau kita hari ini belum bisa hal yang seperti itu, maka yang harus dipastikan kita harus terampil, punya pasangan diajarin untuk bisa masak. Jangan punya masak dok ceplok toh, dok ceploknya gosok, ya. Pintar masak Indomie. Ya. Nah, punya pasangan yang bisa memasak itu menolong suami, ya, gak berat-berat, ya, pengeluarannya, ya. Kecuali tidak jadi masalah dalam hal keuangan, ya tidak masalah untuk tidak bisa masak. Tapi di sini segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Masalahnya, jika kita pesan antar makanan belum tentu segera datang. Tapi orang sudah keburu lapar, sebelum kencot, ya, luwe. Makanya yang harus segera dilakukan adalah bagaimana yang ada di rumah itu dimasak segera, supaya orang yang datang ke rumah kita itu bisa makan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, penting yang punya anak wanita diajari masak. Yang masih kecil-kecil belajar masak. Hari ini anak-anak gak ada yang belajar masak-masakan. Belajarnya HP-HP-an, ya. Bagaimana mungkin besarnya? Iya, kalau suaminya itu punya uang banyak, punya penghasilan cukup, gak bisa masak, gak masalah. Tapi namanya baru menikah itu kan merintis dari nol. Kecuali dapat anak orang kaya dan ia jadi kaya, ya, bersyukurlah yang punya kesempatan seperti itu. Tapi kalau mendapatkan pasangan udah SMA pacaran, lulus SMA menikah, ya dapat penghasilan dari mana? Sama-sama mau nyari ngelamar kerjaan, menikah, ya nggak bisa kalau nggak bisa masak, ya. Belajarlah memberikan yang terbaik. Abraham dan Sarah belajar memberikan yang terbaik untuk 3 tamunya, untuk tamu-tamunya yang sebenarnya itu adalah
Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Yang berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, bekerjalah dengan cakap dan cekatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini gerak cepat. Ayat yang ke-7, lalu berlarilah Abraham. Bayangkan, sudah memberikan instruksi kepada istrinya untuk segera membikinkan roti bundar. Di situ Abraham berlari, dikatakannya, kepada lembu sapinya. Larinya kepada lembu sapi, saudaraku. Rupanya roti bundar tidaklah cukup. Abraham bahkan pergi ke kandang sapinya, dikatakan ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Kira-kira umur berapa? Ada yang tahu? Hah? Berarti tidak cocok jadi penjual sapi. Ya. Sate kambing muda itu umurnya di bawah 7 bulan. Dalam persembahan orang Yahudi, persembahan lembu, kambing, domba itu umur di bawah 1 tahun. Dagingnya empuk-empuknya. Kalau di atas 1 tahun, alot. Ya, kamu percaya? Cek kepada tukang sate. Sate kambing muda, mereka beli umur berapa? Ya. Sebenarnya saya cocok jadi tukang sate. Ya. Bekerjalah dengan cakap. Di sini Abraham memberi lebih. Selain dia berlari, Abraham berlari kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Bujangnya ini pegawainya, bisa jadi pembantunya, bisa menjadi karyawannya, pokoknya orang yang bekerja kepada Abraham, ya. Lembu sapi itu diberikan kepada bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Karyawannya, bujangnya, pembantunya Abraham pun juga cakap, ahli dalam bekerja. Pekerjaannya apa? Selain menggembalakan lembu sapinya, bujangnya juga ahli dalam mengolah makanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, motong lembu sapi set, ya kan? Giatung set, ya kan? Kalau motong hewan, jangan kena air supaya manis, bersih, ya kan? Seperti kambing guling, set. Bayangin sate, ya Mami ini bayangin sate. Wah, wangi ketika dibakar tuh, aromanya wangi, empuk. Ya, baik dagingnya, ya. Bujangnya juga punya keahlian, saudara. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Nanti ada pertanyaan, nanti PR aja ya. Nanti dagingnya apa? Ya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Disajikan olahannya. Gerak cepat ini. Kalau nggak cepat, gak mungkin potong sapi bisa secepat itu. Untuk ngasih makan tamu-tamunya, saudaraku. Apa yang ada di rumah? Ya, adanya roti keluar, adanya sapi keluar. Ya. Kalau di rumah gak ada makanan, ya biasanya Bu Elena langsung gerak cepat. Apa? Gitu kan? Pakai HP masaknya. Apa? Gitu kan? Gerak cepat. Atau yang ketiga, ajak kamu keluar kemana? Bukan disuruh pulang, diajak keluar makan, maksudnya begitu loh, ya kan? Nah, itu memberi yang lebih baik. Tadi bekerja lebih baik, tapi kali ini ya memberi yang lebih baik lagi, ya. Kemudian diambilnya dari susu serta anak lembu yang lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedangkan mereka makan
ya. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Artinya Abraham menemani tamunya makan. Ya, excellent. Oke, bekerjalah dengan cakap. Sampai menjadi karyawan pun punya tangan yang cekatan. Abraham pun juragannya juga punya tangan dan gerak cepat, punya keterampilan. Istrinya pun juga punya kecakapan, cakap dalam hal memasak. Ya, bekerja dengan cakap dan cekatan. Saudaraku yang dikasih itu, selanjutnya belajarlah mempercayai firman Tuhan. Jangan seperti Ibu Sarah waktu itu. Ketika orang itu berkata kepada Abraham bahwa 1 tahun ke depan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan di situ si Sarah ada di dalam intip dan curi dengar kalau dia dikatakan mau melahirkan seorang anak laki-laki tahun depan. Jadi mulai dari sekarang artinya istrimu itu akan hamil. Nah, sementara faktanya Sarah itu mati haid, ya kan? Makanya si Sarah apa yang dilakukan? Responnya tertawa. Bagaimana mungkin aku birahi kepada Abraham, ya, wong aku sudah mati haid, ya, gak ada lagi nafsu katanya kan, gak ada gereng-gerengnya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah tamunya pulang, ya kan, Abraham mendekati istrinya. Bukan hamil begitu saja tanpa disentuh Abraham. Ya gak lucu toh. Masa levelnya anak yang dilahirkan Sarah levelnya sama dengan anak yang dilahirkan Maria, anaknya yang bernama Yesus yang lahir karena Roh Kudus. Kan ini Sarah dibuka kandungannya. Artinya Sarah tidur dengan Abraham. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah mempercayai firman Tuhan. Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki. Tahun depan aku akan datang kembali dan melihatmu sudah gendong anak. Sarah tertawa, Abraham cuma diam. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Sarah. Kita harus belajar kerja terhadap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupku? Wongnya faktanya hari ini cari kerjaan aja susah, bekerja aja hasilnya gak maksimal. Bagaimana aku bisa mengalami kemurahan Tuhan yang melimpah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sama dengan Sarah tertawa. Bagaimana mungkin? Ya kan? Nah, belajarlah mempercayai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk jalan. Yuk jalan. Ada yang nyaut? Oh, boleh? Setelah selesai ibadah. Ya, yuk jalan. Kalau jalan dengan Yesus harus jalan dengan iman juga. Kalau kita mau jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Oh, serta Yesus selamanya. Saya suka ganti-ganti lirik soalnya. Ya, jalan dengan Yesus harus jalan dengan iman juga, saudaraku. Nah, yuk kita katakan sama-sama. Yes. Ya, gerak cepat itu. Yes. Ya kan? Yesus engkaulah semangatku. Yes, itu Yesus senang semangatku, man. Ada amin? Yes. Ketika baca firman Tuhan, yes. Bukan kayak Inggris-Inggrisan, ya kan? Ya memang sih faktanya banyak orang suka pakai kata-kata bahasa Inggris. Ya biasanya amin, amin. Ya lebih gaul lagi. Yes, kan lebih cepat. Amin 2, yes 1, yes lebih cepat. Gerak cepat, saudara yang dikasih Tuhan. Nah,
Kalau jalan dengan Yesus harus jalan dengan iman juga. Kita harus bisa katakan yes, Yesus engkaulah semangatku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, aku di tahun 2022, aku di tahun 2022 adalah orang yang berbeda dari tahun yang lalu 2021. Apa yang harus berbeda dalam kehidupan kita? Ya, pertama kita harus punya keahlian, kecakapan, ya kan? Kita asah keahlian. Yang kedua kita harus tambah ilmunya, ya. Kemarin bersih memori, berarti memori sampah-sampah itu harus dibuang, diganti dengan memori isi file yang baru. Ilmunya harus bertambah supaya keahlian kita juga bertambah. Keahlian bisa bertambah kalau kita asah, saudaraku. Ya, orang yang berbeda dari segi finansial, berbeda dalam segi keuangan. Kalau tahun kemarin kita selalu berkata kurang, ya tahun ini kita mau berkata cukup. Tambah. Kalau saya berdoa dalam berkat nama Yesus, berkat jiwa-jiwa dan musisa, isa nama dan uang juga. Loh, jujur dia butuh uang. Jujur saudara, ya, dalam berkat nama Yesus, ya, diberkati hari ini dengan berkat kuasa dan uang juga. Selalu ditambah dan uang juga. Apakah itu haram? Ada kebutuhan, saudaraku. Ya, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau nggak ada uang ya nggak cukup makan. Betul? Gimana mungkin beli beras? Ya kan? Gimana mungkin beli lauk kalau nggak ada uang? Makanya, ya, kita harus berani jujur kepada Tuhan. Ya. Orang yang berbeda di tahun ini berbeda dalam keuangan berbeda, ya. Berbeda dalam kualitas hidup kita harusnya berbeda. Yang tahun lalu malas-malasan, ya, sekarang hidup lebih baik lagi, mulai latihan lagi. Saudaraku, walaupun tangan saya terasa sakit, saya mulai latihan lagi, ya, mutir moped masih sakit, ya, angkat kolong masih sakit, belum kuat, ya, tapi saya tetap lakukan. Ya, apalagi kalau pegang kolong, pegang arit, diginiin masih terasa nyeri. Tapi saya berusaha untuk latihan walaupun sakit, ya, menikmati rasa sakit. Ya, kalau sakit itu kita nikmati berhari-hari, maka sakit itu tidak akan terasa. Loh iya, mau sudah terbiasa sakit. Ya, dibandingkan dengan aku di tahun 2021, aku harus berbeda. Saudaraku, maju terus, berharap dan percaya itu gratis. Pemain musik yang maju ke depan. Gerak cepat, maju terus. Ya, berharap dan percaya itu gratis. Lanjutkan tahun ini bahwa saudara punya mimpi yang lebih baik, punya pekerjaan yang lebih baik, punya hasil yang lebih baik, punya masa depan yang lebih baik, punya harapan yang lebih baik, punya kesehatan yang lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, amin. Di dalam nama Yesus, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, segala yang kamu kerjakan dikatakan apa? Wah, tertutup oleh bodi yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ada amin? Di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan ya dan usaha diberkati Tuhan. Ada amin? Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, yang lemah dikuatkan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari surga turun atas keluargamu. Yes. Ya, Yesus adalah semangatku. Yes. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, langsung doa berkat. Saking semangatnya pengen cepat selesai dan cepat menikmati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapkan hati saudara untuk memberikan yang terbaik untuk
persembahan hari ini. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Satu dino, dino ini Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Satu dino, dino ini Gandol Gusti. Aku percaya orang akan tahu cintamu. Nanging uripku selamanya. Hatiku rasa tenteram, hatiku saya senang. Sampai dina bulan Gandol Gusti. Saudaraku yang percaya bahwa ketika kita melakukan yang terbaik dan bisa berbuat banyak kebaikan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada di pihak saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sepanjang minggu ini, dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang punya perhatian lebih dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang tahu bahwa mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan hanya sebatas dengan berkata-kata saja, tapi melakukan tindakan yang terbaik dengan memberikan yang terbaik, dengan membuangkan hidup yang terbaik dalam kehidupannya. Maka itu yang Tuhan mau dalam kehidupan umatnya. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu yang hari ini datang beribadah, memberkati dengan berkat-berkat yang baru. Tak ada yang sedikit pun dapat membuat hidup umat-Mu di tempat ini mengalami jatuh bangun yang tidak bisa bangun lagi. Tapi ketika umat-Mu mengalami kesusahan, Tuhan segera cepat menolongnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang kami ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu dalam berkat nama Yesus.
keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam berkat nama Yesus.